Anda harus mengetahui bahwa sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk merubahnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia. Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada awal perkuliahan ini, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dikemas menjadi daya tarik wisata. Yang kedua adalah prinsip pengelolaan pariwisata, dan yang ketiga adalah model pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Mari kita bahas bagian pertama. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, potensi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata alam antara lain lokasi geografis yang merupakan lokasi dari daya tarik wisata yang bisa dicapai dengan berbagai moda transportasi. Selanjutnya ada iklim dan cuaca. Hal ini dikarenakan iklim merupakan penentu utama dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan yang lainnya. Lalu ada topografi dan bentang alam, yakni bentukan alam, tinggi rendahnya suatu dataran yang menjadi keunikan geografis suatu wilayah. Lalu ada surface material, yakni menyangkut sifat dan ragam material penyusun muka bumi seperti bebatuan alam, pasir yang sangat unik sehingga dapat menarik seseorang atau sekelompok orang untuk datang. Lalu penggunaan air yang bisa dikembangkan menjadi sebuah aktivitas wisata di sungai, danau, hingga perairan laut. Selanjutnya ada vegetasi, yakni kehidupan dan formasi tumbuhan endemis atau khusus yang unik dan hanya tumbuh di sebuah daerah. Dan yang terakhir adalah fauna, yakni beragam satwa liar yang unik dan hanya hidup di habitat tertentu. Mari kita bahas bagian kedua, yakni prinsip pengelolaan pariwisata. Dalam mengelola kawasan wisata, pengelola harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya, serta bermanfaat bagi masyarakat lokal. Prinsip tersebut diantaranya adalah penggunaan sumber daya atau energi yang terbarukan, lalu pemanfaatan yang digunakan untuk berbagai kepentingan, selanjutnya memiliki zona pemanfaatan, penyangga, dan konservasi. Dan yang terakhir, memiliki program konservasi alam agar terjaga kelestariannya serta berkelanjutan. Selanjutnya, bagian ketiga adalah model pengelolaan pariwisata. Model yang pertama adalah Good Tourism Governance atau GTG, yang mempunyai prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik dari pemerintah dengan arahan yang jelas dari wali kota, bupati, atau kepala desa berupa kebijakan tertulis. Model yang kedua yakni Public Private Partnership atau PPP. Dipopulerkan oleh Osborne dan Gabler tahun 1992, merupakan suatu konsep kerjasama yang disusun antara pemerintah dan swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan yang bertujuan mewujudkan penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang efektif dan efisien. Model yang terakhir adalah konsep pentahelix. Ari Wibowo tahun 2019 mengatakan bahwa dalam menciptakan dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas pelayanan wisata, dan menciptakan pengalaman serta nilai manfaat kepariwisataan, perlu ada peran dari berbagai pemangku kepentingan. Model pentahelix ini adalah hasil kerjasama dari pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Di sisi pemerintah, institusi pemerintah kedinasan akan memberikan arahan, panduan, dan kebijakan pariwisata agar koordinasi lintas sektoral berjalan dengan baik. Sedangkan komunitas masyarakat memiliki keterkaitan emosional dengan kepariwisataan dikarenakan rumah atau daerahnya dikunjungi wisatawan, sehingga mereka mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan alih profesi. Untuk akademisi, yakni universitas atau perguruan tinggi yang memiliki peran untuk membangun pariwisata, seperti kuliah kerja nyata hingga penelitian yang membantu bidang pariwisata di daerah. Selanjutnya, dalam bisnis di pelaku usaha, perlu ada kerjasama industri pariwisata seperti hotel, restoran, toko souvenir, dan bisnis lain yang tidak langsung memberikan pengaruhnya
untuk mendorong sistem kepariwisataan di daya tarik wisata. Yang terakhir adalah publikasi media yang diperlukan untuk menginformasikan kepada masyarakat hasil kerjasama seluruh pemangku kepentingan yang berupa berita atau video secara digital maupun tertulis. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk melihat kuis dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.